Halo semuanya, gimana kabarnya? Sebuah film horor dari Malaysia yang berhasil membuat saya terkejut kaget ketika menontonnya. Sehingga pada film ini akan menceritakan sekelompok para remaja yang terjebak di danau yang katanya danau tersebut mempunyai cerita yang begitu mencekam. Tanpa banyak ngomong di awal, siapkan pepanganan seranda apapun itu. Dan inilah Pulau. Di awal film memperlihatkan seorang pemuda bernama Kay dan seorang wanita bernama Kate. Di hari itu mereka dan teman-temannya akan melakukan liburan ke sebuah pulau terpencil yang berada di sana. Sebelum keberangkatan mereka, mari perkenalkan teman-teman yang lain. Ada Daus, lalu Yus pacarnya Daus, Mark seorang penakut, dan tak lama kemudian seorang wanita lagi bernama Lily yang datang bersama sepupunya bernama Ben. Jom kita gerak. Let's go. Setelah semuanya berkumpul, mereka bertujuh pun langsung menuju ke hotel dengan menggunakan sebuah perahu yang sudah mereka sewa, yang di situ ada seorang bapak bernama Ajam untuk mengantarkan mereka ke sebuah liburan yang akan mereka tuju. Selain itu juga Bapak Ajam juga adalah bukan seorang biasa, atau maksudnya ia kenal atau lebih tahulah bagaimana kondisi dan keadaan di daerah tersebut. Sebelum menuju ke tempat tujuan, mereka berkumpul di sebuah hotel terlebih dahulu. Sesampainya di hotel, ternyata Yus malah bertemu dengan adik tirinya yang bernama Kitty. Bukan hanya itu saja, ia juga datang bersama rombongannya. Karena Yus dan Kitty semasa itu sering bertengkar, lebih baik sekarang memutuskan untuk berlibur bersama-sama. Tak apa, janganlah marah-marah. Ni tengah holiday ni. Di situ ternyata Kai diam-diam ada perasaan kepada Kate, yang jelas-jelas dari awal Kai ingin sekali mendekati Kate, namun kini malah Ben juga mendekati Kate. Yang mana hal itu diperlihatkan ketika Ben mendekati Kate, perasaan Kai mulai tidak senang dengan kedatangan Ben. Kemudian di dalam kamar hotel Kate yang baru saja masuk, tiba-tiba ia mendengar suara seseorang yang memanggil nama Molly, yang terdengar Kate sedang meminta tolong. Entah suara itu suara siapa, tetapi hal tersebut membuat Kate tidak nyaman. Pendengaran itu juga ternyata sudah Kate alami sejak kecil. Sudah beberapa kali ini ia terbiasa mengalami hal ini, tetapi kali ini nampak agak berbeda dari yang pernah ia alami sebelumnya. Lari nak ke bawah. Excuse me. Keesokan harinya mereka pun semuanya pergi bersama menuju ke tempat liburan tujuan mereka. Di dalam perjalanan itu mereka semua melihat ada sebuah pulau terpencil yang berada di sana. Sehingga hal itu menarik perhatian mereka dan teringin sekali pergi ke sana. Kemudian Kai mengatakan kepada Daus untuk mengatakan kepada Bapak Ajam untuk mencoba apakah mereka bisa berhenti ke pulau tersebut. Yang karena Bapak Ajam mengenal tempat itu lebih dalam, ia mengatakan agar para wisata tidak mengunjungi pulau tersebut karena sangat terlarang untuk dikunjungi oleh semua orang. Dan sampailah di pesisir pantai, kemudian mereka semua menikmati liburan mereka. Ketika sedang ngojek-ngojek itulah lagi-lagi Kate mengalami hal tak terduga saat ia melihat sebuah tulang belulang dan tengkoraknya mengapung tepat di depan mukanya. Hai. Tak mana? Dia belum naik lagi. Tak apa, you tunggu sekejap. Saya cari dia. Malamnya setelah apa yang terjadi kepada Kate, bapak itu menceritakan dulunya pulau-pulau yang ada di sini mempunyai cerita legendanya tersendiri. Salah satunya pulau yang mereka ingin kunjungi saat itu, pulau yang mempunyai cerita atau kisah legenda paling kejam. Pulau itu juga ternyata pernah diisi oleh warga kampung hingga terjadi sesuatu di mana ada seorang perempuan yang menggunakan kekuatan sihirnya untuk mengutuk semua orang yang tinggal di pulau tersebut. Sehingga akibat dari kutukan itulah semua warga kampung meninggal dengan cara yang aneh. Kemudian mati tanpa sebab hingga sampai saat ini jasad warga itu sampai sekarang tidak pernah ditemukan.
Namun dari rombongan Kitty yaitu adik tiri Yus nampak tidak percaya dan malah menganggap itu hanyalah bercandaan. Dan karena sudah memperingati mereka semuanya jangan anggap sepele hal ini, karena dengan apa yang telah terjadi kepada Kate itu adalah sebuah pertanda dan peringatan bagi mereka semua. Setelah mendengarkan cerita dari bapak itu, salah satu rombongan Katie dengan menyindir dan mengatakan rombongan pengecut, yang hal itu didengar oleh Daus yang membalas, "Lah, siapa yang pengecut, Su?" Lalu kemudian si botak malah mengajak taruhan dengan siapa yang kalah dalam taruhan tersebut, maka salah satu dari rombongan mereka harus menginap satu malam di pulau yang sempat dilarang oleh bapak tadi. Kita bet. Berani tak? Kemudian di keesokan harinya mereka diantarkan oleh dua teman dari Katie ke pulau terlarang itu. Setelah sampai, mereka berdua meninggalkan rombongan Yus yang berjumlah 7 dan mereka akan dijemput kembali pada esok pagi hari nanti. Actually betul juga. Boleh buat apa je yang kita nak? Setelah asik berenang, Kai mengatakan kepada temannya pendapat mereka mengenai cerita yang diceritakan bapak tadi. Tetapi Lily yang sedang vlog dengan videonya melihat burung yang menarik perhatiannya dan tanpa mereka tidak sadari jika mereka semua sudah masuk ke dalam hutan yang dilihatnya saja nampak tidak begitu enak. Di saat itulah Daus yang tangannya nganggur pun malah bolo-on melepas ikatan tambang yang terlihat seperti penutup pintu tempat di sana. Dan hal itu memang tidak terjadi apa-apa, tapi dengan putusnya tali tersebut sekarang mereka telah memasuki pintu gerbangnya tanpa mereka sadari mereka sudah masuk ke dalam kutukan yang masih ada sampai saat ini. Daus. Janganlah conting-conting macam ni. Okay, respect lah tempat ni sikit. Tadi aku masuk rumah tu, atap dia macam okey lagi. Malam ni kita tidur situ je lah. Di malam harinya, tiba-tiba di saat mereka semua sudah terlelap tidur, mulai ada keanehan yang terjadi ketika pintu yang mereka tempati untuk tidur semalam terbuka dengan sendirinya. Dan Ben yang kala itu terbangun pun menyaksikannya, tetapi ketika Ben periksa tidak ada siapa-siapa. Bukan hanya itu saja, Kate juga mendengar seperti ada suara tangisan seseorang perempuan dari luar. Sehingga dengan suara tersebut membuat Kate penasaran dan mencoba untuk mencari sumber dari mana berasal. Tiba-tiba saja Kate seperti berada di masa dulu di mana sesuatu kejadian pernah terjadi di tempat ini. Dan terlihat seorang wanita yang sedang menangisi suami yang tergeletak di tengah-tengah kerumunan warga kampung. Hal itu juga belum diketahui apa permasalahannya hingga warga kampung begitu tega dengan membunuh suami si perempuan. Kemudian ia dendam dan marah atas perlakuan semua warga yang berada di situ. Lalu perempuan itu bersekutu dengan iblis dengan memiliki kekuatan yang dimiliki oleh si perempuan, lalu berucap janji dan mengutuk semua warga kampung yang tinggal di pulau tersebut. Semua orang dari darahku untuk mendapatkan dan gunakan habisnya diminum dan aku. Di pagi harinya, Kate terbangun yang ternyata ia hanya bermimpi tadi malam. Lalu mereka bersiap untuk pulang karena telah berhasil melaksanakan tantangan menginap di pulau terlarang tersebut. Tetapi setelah sampai di tepi pantai, mereka semua telah ditipu oleh rombongan Katie dan sialnya lagi di pulau tersebut juga susah untuk mendapatkan sinyal.
Dari tragedi semalam yang dimimpikan Kate dan tak diduga, ternyata Lily mendapatkan foto itu entah dari mana. Terlihat mereka semua terbaring seperti sama apa yang dilihat pada mimpi Kate. Anehnya lagi, Lily sendiri juga bingung dan tidak tahu bagaimana foto itu bisa berada di HP-nya. Karena malam akan segera tiba, perahu jemputan pun yang tak kunjung datang. Kemudian mereka memutuskan untuk kembali menginap satu malam lagi di tempat yang tadi. Beralih ke teman-teman buajingan Kitty yang sengaja tidak menyebut mereka di sana, ia sedang membicarakan nasib teman-teman News yang mereka tipu. Yang hal itu terdengar jelas oleh bapak tadi dan sangat marah mengetahui sebagian dari mereka ternyata ada yang memasuki pulau terlarang tersebut. Eddie, telefon dia orang. Bang, kenapa ni sebenarnya? Kemudian di malam kedua mereka menginap kembali tetapi di tempat gubuk yang berbeda. Di situ ternyata Daus belum tidur dan mengode kepada Yus untuk melakukan anu. Tetapi mereka berdua begitu senonoh malah melakukannya tepat dekat dengan kuburan. Sampai-sampai kaki Daus malah menyenggol dan menjatuhkan batu nisan kuburan tersebut. Daus maning Daus. Sedangkan Kate yang sedang tertidur mengalami mimpi seperti yang kemarin, kemudian diperlihatkan kepada kejadian di masa dulu ketika perempuan itu dengan kekuatan yang dibantu oleh iblis mampu membantai semua warga kampung yang telah membunuh suaminya. Setelah Daus dan Yus selesai melakukan anunya, Daus malah senonoh kembali dengan membuang pipisnya yang tepat mengenai batu nisan dari kuburan tersebut. Ketika mereka akan pergi dari sana, tiba-tiba sementara itu, Kate yang terbangun bercerita kepada Ben bahwa dirinya mempunyai kelebihan, yaitu ia bisa berinteraksi dengan orang yang sudah meninggal. Sehingga mimpi-mimpi yang dialaminya selama ini sepertinya mengarahkan ke tempat ini. Tetapi Kate belum bisa paham apa maksud dari mimpi-mimpinya tersebut. Kate juga di situ mengatakan kepada Ben jika dirinya pas di pesta itu ia melihat sesosok wanita di samping Ben yang ada tai lalatnya di bagian pipinya. Kemudian Ben menunjukkan sebuah foto dan benar itu adalah ibunya yang sudah meninggal karena terkena COVID. Lalu Yus pun kembali dan mengatakan jika dirinya ketika melihat kunang-kunang, ketika dirinya bersama Daus tiba-tiba ada sesosok yang menarik dari belakang. Guys, aku pergi ke arah sana, korang pergi cari tempat lain. Dan ternyata Daus kini berada di sebuah goa yang terlihat sedang disekap entah siapa itu. Ketika Daus sedang teriak-teriak minta tolong, tiba-tiba dan disinilah saya dibuat terkejut ketika nontonnya saat sesosok wanita dengan perwujudan aneh seperti iblis yang langsung menghantam Daus dan tewas saat itu juga. Kembali ke bapak tadi bersama rombongan Katie, mereka memutuskan untuk menyelamatkan mereka dan kembali ke pulau terlarang tersebut. Tetapi di tengah perjalanan masalah terjadi ketika mesin perahu mengalami masalah. Sementara itu, Mark yang terpisah dengan yang lain saat mencari Daus karena memang ia sendiri memutuskan untuk tunggu di gubuk saja kalau Daus pulang. Tetapi Mark melihat wanita yang Mark dekati pesta saat itu. Karena Mark sudah pandangannya tertipu, ia pun ikut tewas juga. Setelah mencari Daus namun tidak menemukan mereka, kembali dan dikejutkan banyaknya darah yang sudah berserakan di dalam gubuk. Di situ Yus yakin kalau Mark kemungkinan juga sudah hilang dan diculik oleh sesosok yang membawa Daus semalam. Sekarang ni kita kena stay satu grup. Jangan speak up lagi dah. Setelah mencari Mark ke tepi pantai, tetapi Mark juga tidak diketemukan. Ketika sedang panik-paniknya itulah terlihat perahu bapak tadi bersama rombongan Katie yang sudah datang. Tetapi belum juga sampai perahu mereka mengalami masalah serius yang seketika membuat senyuman mereka berubah menjadi pulsa.
Mereka semua baru menyadari dan percaya kalau yang diceritakan Bapak Ajam bukan sekedar mitos saja, tetapi memiliki kisah yang kelam. Tak ada yang bisa mereka buat, tak ada orang yang tahu. Kemudian mereka kembali dan memperbaiki kesalahan yang sudah mereka perbuat dengan menyatukan tali dan menghapus coret-coretan yang telah mereka buat. Kemudian Kate pun memberanikan diri dan mencari tahu asal-usul dari cerita tersebut. Dengan datang ke kuburan yang hanya ditandai oleh batu, di situ Kate mengatakan jika kuburan tersebut tidak lain adalah kuburan suami dari perempuan yang dimimpi Kate. Lalu mereka pun mencoba menggali kuburannya untuk mencari tahu apa penyebab kenapa warga di kampung ini dulunya membunuh suami dari perempuan tersebut. Setelah beberapa saat menggali, akhirnya ditemukanlah sebuah tengkorak yang sudah jelas itu adalah tengkorak suaminya yang ternyata seorang keturunan Tiongkok. Diketahui ternyata wanita itu bernama Molly yang berhubungan dengan seorang Tiongkok. Saat itulah Molly sedang dalam keadaan hamil dan hidup biasa tapi bahagia bersama suaminya. Mereka berdua berucap janji tidak akan pernah berpisah sembari suaminya memberikan sebuah boneka untuk anak yang dikandungnya nanti. Yang dimana hubungan Molly dengan pria keturunan Tiongkok ternyata dilarang oleh tetua yang ada di kampung itu. Dan alasan inilah sebenarnya kepala tetua kampung di sana rasis kepada orang Tiongkok hingga mereka tega membunuhnya bersama warga. Cara mereka untuk bisa selamat dari pulau ini ialah mereka harus menghentikan kutukan Molly. Di situ Kate mengatakan mau tidak mau mereka harus mencari Molly karena dengan menghancurkan Molly kutukan itu akan berakhir. Ketika itu Kate teringat dalam mimpinya kalau Molly berada di sebuah goa dan mereka langsung bergegas mencari keberadaan goa tersebut. Sampailah mereka di sebuah air terjun. Satu persatu mereka harus melewati sungai itu dengan dimulai oleh Kai terlebih dahulu. Lily yang berada di belakang nampak tidak begitu yakin pas saya nontonnya. Ketika Lily menyuruh Ben untuk mengambil tasnya, tiba-tiba mereka pun harus bergerak sebelum satu persatu dari mereka takut menjadi mangsa selanjutnya. Karena cuaca sudah terlihat mulai gelap, terpaksa mereka harus membuat tenda di tengah-tengah hutan yang berada di sana. Di antara mereka berempat menjaga atau bergantian untuk saling menjaga. Di situ Ben curhat kepada Kate dengan mengatakan bahwa semasa kecil ia suka dimarahi dengan ibunya karena waktu kecil dirinya sudah tercandu dengan rokok. Sehingga ia yang sempat berhenti merokok dan mulai merokok lagi. Ia sangat merindukan omelan ibunya yang kini sudah tiada. Ketika sedang mengobrol itulah dan tak diduga Ben melihat ibunya yang membuatnya sedih. Kemudian Kate yang mengatakan kepada Ben jika itu bukanlah ibunya, melainkan sosok wanita tadi yang hampir mengelabui Ben dengan menyamar sebagai ibunya. Ben? Harapan mereka untuk bisa selamat hanya 10%. Kemudian Kate dengan terang-terangan mengatakan kepada Ben pertama ia bertemu saja tidak suka dengan kedatangannya. Yang hal itu ia katakan karena ia tidak mau wanita yang ia sukai didapat oleh orang lain. Nak salahkan aku! Mengaku sengaja nak biar Lily dengan Yus! Sementara itu, Yus yang kini menjadi tangkapan Molly pun tewas seperti Daus dan teman-temannya. Sedangkan Kate, Ben, dan Kai sedang dalam perjalanan menuju ke tempat goa. Terjadilah pertarungan keduanya melawan Molly yang ternyata tombak yang Ben gunakan itu cukup membuat Molly merasa kesakitan. Sementara Kate mendengar ada suara bisikan dari seseorang dari sebuah kotak yang ada di sana. Ketika Kate membukanya, kotak itu berisi sebuah boneka pemberian suami Molly yang ternyata masih tersimpan di kotak tersebut.
Sementara Kate berlari kemudian sampailah di sebuah gubuk yang sudah habis terbakar. Tak lama kemudian Molly datang dan langsung menyerang Kate. Tetapi Kate menyebut nama Molly dan berbicara bahasa Tiongkok membuatnya seketika terhenti. Molly langsung bersedih dan menangis mengingat kepada mendiang suaminya itu. Dan tak diduga dan tak pernah disangka Kate berkata kalau dirinya ternyata adalah anaknya. Loh, jadi seperti ini. Pada malam itu Molly sempat melahirkan bayi yang dikandungnya dan tak disangka ternyata bayi itu selamat dan tumbuh besar menjadi Kate seorang yang cantik seperti ini. Di situ Kate meminta satu hal kepada Molly untuk menyudahi saja semua kutukan itu dan melupakan kejadian di masa lalu karena semuanya sudah terbalaskan dendamnya. Aku buat untuk anak aku. Setelah sekian saya lelah, capek ngomong-ngomongin panjang di ceritaan ini, ternyata itu semua hanyalah mimpi Kate saja. Pada saat Kate tenggelam di dasar laut itulah memberitahukan kepada Kate bahwa ia tahulah siapa dirinya dan siapa yang melahirkannya. Ternyata mimpi-mimpi aneh yang selama Kate alami itu adalah sebuah panggilan dari emak Kate bahwa hanya Kate lah yang bisa menghentikan semua kutukan di pulau terlarang tersebut.